di KBBI tulisannya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terus ada di kitab kamu Allah, ALLAH. Berarti Tuhan kamu namanya Allah. Bukan, itu untuk penyebutan Sang Elohim itu. Nah, penyebutan Sang Elohim itu dari mana? Dari mana kamu kaidahnya itu dari mana, Yosua? Coba kasih tahu. Kata Allah itu diambil dari bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kamu ambil dari bahasa Arab ya. Jepang mengatakan Oke, kamu ambil dari bahasa Arab ya. Jawa kan Gusti kan, Bang. Jawa kan Gusti. Yosua, nama kamu bagus loh. Jangan ini. Ini dari Saint Takla, kita lihat ya. Kamu ambil dari kamus bahasa Arab ya. Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini Alkitab Kristen nih ensiklopedianya. Mereka membahas kata Allah. Allah ini mereka bacanya pakai untuk apa sih? Ini saya translate ya. Ini apa Joshua tulisannya? Inilah nama Tuhan. Nah, Kristen Arab aja pakai Allah nih nama. Ya berarti nama Arab Allah itu sudah dipakai orang Kristen sebelum abad ke-7. Iya, mana buktinya? Nah, iya tadi itu. Lah, internetnya ini udah ada sebelum abad 7. Ini Sentakla ini udah ada di sebelum abad 7. Ini pada hari Pentakosta pada saat itu ada orang Arab itu. Ada sebentar saya carikan sebentar, Bang. Alamak. Izin Bang Ton, sapa dulu ini Bang yang sudah datang. Ya si Itu Mas Aha ini mah nggak usah disapa, dia biarin aja. Nggak disapa pun nggak masalah itu. Cari ke Pentakosta. Allah kalian udah pakai, coba. Sabar Bang. Sabar, kita sih santai. Apalagi yang udah terawih, ya kan? Bang Jip, Yuk. info-info bukber Bang Jip. Ayo. Oh iya, gue mesti bikin ini. Nanti gue kirim ke grup deh. Ada Bang Hendy tadi, Bang Hendy. Oh iya, Bang Hendy. Ntar gue taruh di grup tuh restoran kita. Ntar tinggal pilih. Apa itu, Bang? Restoran buat buka bersama. Oke. Big Brother. Aku nggak ada di grup. Udah turun. Kisah para rasul. Ini gue udah ada bantahannya nih. Cepet dong. Gue udah tahu lu mau kemana. Nih bantahannya. Kisah para rasul 2 ayat 11. Ya, kisah para rasul lah. Oke, kisah para rasul. Kisah para apostolos. Orang Nomor berapa? Sebentar Bang, sebentar saya bacakan Bang. Aduh. Ya bilang aja kisah para apostolos. Iya, saya nggak ngerti bahasa Yunani Bang. Kisah para siap. rasul 2 ayat 11. 12 nomor. Kisah para rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi. Kok ayat 11 sih? Sebentar. Kisah para rasul 2 ayat 11. Baik. Kok ayat sih? Kisah para rasul pasal 2 ayat 11. Kok ayat sih? Ini saya buka nih, ini kamu bahasa Indonesianya berantakan nih. Kamus besar bahasa Indonesia ayat beberapa kalimat merupakan kesatuan maksud bagian surat Alkitab dalam kitab suci. Mana Bible di sini? Sebentar Bang. Halo, Bang. Ini saya Ayat itu baca di Al-Quran. ya. Kisah para rasul Kisah para Rasul pasal 2 nomor 11. 11. Oke, nomor pakai nomor dong, jangan ayat kok tiba-tiba ke Al-Quran. Ayat itu kan bahasa Indonesia Bang. Iya, ilah nih dibuka nih Bang. Abangku ganteng. Coba Astaga, Abang lihat nih. makanya didengerin tuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ayat Sampai kata-kata dipermasalahkan juga. beberapa karena kalian nipu. Jadi mesti Nggak usah jelas. Arab-Araban lah, Bang. Beberapa kalimat yang ini bukan Arab nih KBBI. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surah dalam kitab suci. Apa ini? Ya udah.
Kisah para Rasul 2 nomor 11. Nomor 11. Oke, siap. Jadi nggak boleh Bagus menggunakan ya. istilah-istilah Tuhan Arab baik ya. Maksudnya. Bukan, saya bingung. Abang bilang ayat, emang Al-Quran? Loh, kami itu ada ayat kisah para Rasul 2. Kita lihat di KBBI, ayat itu cuma buat Al-Quran, bukan buat Bible. Oke, Kisah Rasul 2:11. Baik orang Yahudi maupun menganut kalau lo yang baca deh, silakan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Udah. Jadi menurut kamu Kristen Arab pakai kata Allah gitu ya? Iya, di Kisah para Rasul 2 ayat 11. Oke. Orang Ini Arab saya pada ambil saat itu sudah Yosua ganteng. Dengar dulu dong. The Catholic Counter Reformations. Nih dari Katolik nih. Mereka punya yang namanya Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabad tahun 512 sebelum Islam ya. Rasulullah lahirnya 571. Ini 60 tahun sebelum Rasulullah. Ya, kamu ada prasasti. Inscription ini artinya prasasti. Prasasti dari Saint Sargus di Basilika di Zabad. Ini prasastinya. Ada tulisan Arabnya nih, Yosua. Di sini dibilang with the help of God. Ini tulisannya apa, Yosua? Udah tahu bang? Ilah. Nah, orang Kristen Arab sebelum Islam menggunakannya ilah. Yang artinya Tuhan, bukan Allah. Jadi yang kamu maksud di Kisah Para Rasul 2:11 itu, dia menggunakan kata ilah. Itu dari prasasti loh, Yosua. Itu fakta loh. Enggak bang, maksud saya kata Allah itu kan itu dalam bahasa Yunaninya kan kurios ya? Kurios? Theos. Salah itu, salah. Iya, karena salah. nggak ada sepadannya, Salah semua ya bang ya? Jadi menurut Karena nggak ada sepadannya. Anda yang benar semua deh. Bukan karena nggak ada sepadannya. Ya kalau mau bener juga belajar juga kayak kami. Ya kalau itu kepercayaan iman saya nggak Jangan ada pakai masalah. iman. Kita debat nggak ngomongin iman. Kita ngomongin dasar iman. Kamu paham nggak antara iman sama dasar iman? Ya, Nah, kita ngomongin dasar iman bukan iman. Kalau kita ngomongin iman ya saya percaya di sini semua orang mau ngasih nyawanya untuk imannya. Kita nggak peduli sama imannya. Insya Allah lo nyembah gantungan kunci, nggak ada masalah. Yang kita tanyain di sini kenapa kamu nyembah gantungan kunci? Paham nggak? oke, saya jelaskan. Jelaskan itu dapat Allah dari mana? Duh, sudah dijelaskan tadi, itu terserah Anda. Jadi kata Oke, terserah saya. Udah angkat tangan dia. Anda itu bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia. Banyak Iya. bahasa Arab yang Masuk ke dalam bahasa Indonesia kan, Yosua? Seperti kasur apa gitu-gitulah. Iya, masuk ke dalam Belanda ada juga baik, masuk kosakata ke baik, Indonesia. baik. Masuk ke dalam bahasa Indonesia kan? Standar bahasa Indonesia berarti KBBI kan? Betul nggak? Betul nggak? Loh, Bisa jadi jadi. dasar bahasa kita. Kalau bukan kamus apa? Bisa Masa jadi nggak tuh? Mama dasar kita berbahasa itu dari kamus dong. KBBI bilang Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Nah, jadi yang ada di kitab kamu, Tuhan kamu namanya Allah ya? Tidak, di 1 Korintus 8 ayat 56. Aduh, ayat lagi Korintus 8 1 ayat 5, 6 apa sih? Korintus 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Saya ayat bacakan. lagi. Di Al-Quran nggak ada Korintus, lagi Bang. kalau di sana nanti. Di Sebentar. di Sebentar, TB2-nya udah ilah Bang Yosua. Di TB2-nya Sebentar. di TB2-nya butir yang kelima itu telah menjadi ilah. Bentar. 1 Korintus. Aku tahu kok itu tentang hal berhala. Kita tahu bahwa tidak ada ilah dan tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa.
Sebentar Bang, saya bacakan Bang. Tenang dulu. Oke, udah di luar kepala aku itu dalil serius. Oh iya, saya udah hafal nih, saya bacakan. Sebab 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar. Ilah Ada bang, banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah, ini ayat menista sekali nih. ilah bang. Namun bagi kita Ini ayat menista ini. Kenapa Allah saya dibilang banyak di sini? Ilah, TB2-nya udah dikoreksi ilah itu. Bang TB2-nya Yosua kalau udah mau dikoreksi. Tuhannya banyak nggak ada masalah, jangan ngajak-ngajak dong. Anda gugat LAI aja. Nah, ini sekarang saya nanya sama Bang Yosua, dasar kamu menggunakan Allah itu apa? Ya, ini kan Allah itu kan sudah saya jelaskan, kata Allah tadi itu sudah dipakai Kristen Arab pada masa abad ke-1. Saya udah tunjukin Yosua, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini Kristen abad berapa nih? Abad ke-6, 512. Yosua. Ini Kristen abad berapa nih? Terserah Anda, saya belum sampai ke sana ilmunya. Alamak. Ini baca, kamu ini Kristen abad berapa? Ya, abad berapa itu? Keenam. Kristen abad 6 manggilnya ilah. Kamu mengklaim Kristen Kristen abad 1 udah pakai Allah, itu buktinya mana? Saya udah buktikan Kristen abad 56 tuh pakainya ilah. Nggak ekstensif Bang Yosua kalau Bang bilang LAI. LAI udah terbitkan TB2 di 1 Korintus 85. Putus-putus Yang Alfi. dikatakan di sana itu ilah Bang. Sorry. Bentar Bang, jadi begini Bang. LAI udah terbit TB2. LAI itu memakai kata Allah untuk menerjemahkan kata Ibrani yang Elohim itu. Yang dari akarnya. Yang kita omongin kan perjanjian baru, Dul. Kenapa jadi Ibrani? Loh ya kata Allah ini kan yang Anda tanya. Ya emang di 1 Korintus 8 nomor 5 ini emang perjanjian lama. Begini Bang, LAI itu memakai Begini lagi. kata Allah yang ada di Alkitab itu untuk menerjemahkan dari kata Ibrani atau Elohim itu yang dari akarnya El, yang ilahi. Jadi Elohim itu sebuah bentuk plural itu yang menunjukkan pada Wah, ilahi. memang kamu ini daripada kamu lompat-lompat kayak kodok, saya lagi bingung nih lagi ngobrol sama orang apa bu kodok. Kristen abad 1 kamu bilang pakai nama Allah, itu di mana? Saya udah buktikan Kristen abad 5 menggunakan ilah bukan Allah. Ya, terserah Bang, itu Kok terserah sih, ini fakta. Saya tunjukin prasasti loh. Iya, maksud saya di sini kan Lembaga Alkitab Indonesia itu memakai kata Allah itu untuk menerjemahkan kata Ibrani yang artinya Elohim. Oke, kenapa nggak pakai Gak nyambung, Elohim? Yosua. Kenapa mesti nyuri Tuhan orang lain? Di Bali kalian pakai Sanyang Widi. Karena kata Allah itu adalah bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia itu aja Bang, nggak usah dipersusah. Oke, mulai lagi di KBBI. Kamu mau lari ke KBBI kan? Di KBBI nama Tuhan. Masuk nggak nih kepala kamu? Ya, berarti nama Tuhan Allah itu. Ah, Jadi Allah itu Tuhan. nama Tuhan. Tuhan itu jabatan. Allah itu nama. Jadi Allah Anda itu Allah atau Tuhan? Allah ini nama. Nama Tuhan. Berarti Allah Anda itu Tuhan. Nama Tuhan. La ilaha illallah. Berarti Allah itu nama nama Tuhan. Dia mau jebak gue kayak dia jebak Alfi. La ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Emang gue bego. Udah, aku Allah itu jelaskan nama Tuhan. Paham nggak? Oke, Allah itu nama Tuhan. Ah. Dapat. Allah itu nama. Oke, ini saya contohin ya. Botol Berarti itu jabatan. nama Yosua Tuhan itu adalah nama. Allah. Yosua, paham nggak kamu? Botol itu jabatan. Predikat. Yosua ini nama.
Paham Yosua nggak? botol, Yosua botol gitu ya. Paham nggak? Terserah Anda, boleh. Loh kok terserah? Ini fakta loh. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya yang lain. Silakan. Kenapa di Al-Quran ayat 1 dengan lain-lainnya bertentangan, Bang? Contoh, Yang mana? Yang mana? di Al-Baqarah 54 yang berkata, bunuhlah dirimu, hal itu lebih baik bagimu pada sisi Bentar lagi Tuhan kan yang ABN ini. menjadikan kamu. Maka Tuhan akan menerima taubatmu. Di An-Nisa 29, janganlah kamu apa itu? Enggak, Al-Baqarah berapa tadi yang bunuhlah diri itu untuk aduh nggak dibaca dia. Berapa itu? Ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? 2 Al-Baqarah 54. Oke, baca coba. Tuh, nanti kena ban. Anda Nah, baca? kamu udah sebut tadi berkali-kali. Ya, dirimu. Ayat Hal berapa? itu lebih baik Ayat berapa? bagimu. 54. 2 Al-Baqarah ayat 54. Salah, bukan 54 itu. Duh. Oh, oke. Al-Baqarah Salah. 54, Bang. Salah catatan dia. Enggak. Ayat berapa itu enggak? Surah Coba, Al-Baqarah ayat biarin dulu. 54 yang betul. Kok berbeda dengan An-Nisa 29? Enggak. Coba kamu bacain dulu yang Al-Baqarah ayat berapa, Yosua. Jangan sampai saya panggil predikat kamu dong, Bang Yosua. Ya, Anda baca itu coba. Nanti kena ban itu, Sa. Al-Baqarah ayat berapa? 2 Al-Baqarah 54. Nah, coba. Oke. Coba baca dong. Ya, Anda yang baca, nanti kena ban. Enggak, coba kamu baca. Itu kamu yang baca, yang kamu baca tuh tadi salah. Suruh baca. Yang tadi kamu baca tuh salah. Ya, Anda yang bacakan kalau gitu. Kalau saya Ya, salah. coba kamu baca. Ini saya ngetes Al-Quran kamu bener nggak? Saya nggak bisa Al-Quran. Ya udah, translatannya. Ya itu tadi, Bang. Apa kamu bilang depan ayatnya? BUNID. Hal itu lebih baik bagi Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. terus. Enggak. Kan saya tanya tadi kan, di depan ayatnya kamu baca apa? Terus kamu bilang BUNU kan? Kamu mau potong ini ayatnya dari sini? Gitu. Ya, bacakan, Jangan nipu bacakan. lah, jangan nipu. Coba kamu bacakan. Ya, Kok baca ayat aja nipu sih, Yosua? saya nggak Anda ke situ, Bang. Ayat Anda aja yang bacakan dari atasnya itu. Baca Ya, dari baca awal, dong. Yos. Baca dari awal. Nggak ada. Saya Astaga. nggak Kok punya. ayatnya mau dipotong itu loh? Giliran kita baca ayat kamu mesti satu skop. Giliran kamu satu ayat aja kamu potong. Tadi kan saya sudah baca ayat Alkitab saya. Sekarang Anda baca. Kan kamu yang bawa ini Yosua. Kalau saya bawakan contoh Markus 16, 9, 20 nggak ada di manuskrip. Saya tunjukkan manuskripnya. Saya lewatin itu. Ah. Kenapa Waduh, ini lagi katanya. Quran surat 4 ayat 157 sampai 158. Jadi yang tadi di skip ya, nggak usah ya. Gak usah kena ban, tapi inilah Yesus tidak dibunuh, tetapi diangkat. Kenapa berbeda dengan Quran surat 19 ayat 35? Yesus lahir, mati, dan bangkit hidup kembali. Oh, Maryam 33. Maryam 33. Itu Maryam 33. Waduh. Ajarin Ya, dia, Sus. Bang. Ajarin dia, Bang. Apa itu future tense? Apa itu past tense? Ajarin dia, Bang. Oke, nih. Jadi di surat 4 ayat berapa kamu tadi bilang? Yosua? Bisa 157 158, Bang. 157. Iya. Yesus tidak dibunuh, tetapi diangkat. Gak ada Yesus di situ Nabi Isa, weh. Oh iya, bisa. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ini bertentangan dengan Maryam 33. Quran Nih, kita- surat 19:33, Bang. Iya, surat 19 itu surat Maryam, abangku ganteng. Oh.
Astaga. Catatan dari siapa itu, Yos? Bantah aja dulu yang Anda penting Bang, ya ini nggak? orang yang murtadin yang menulis, Iya. dia sudah memperdalam Al-Quran, jadi dia ini Iya, murtad. iya, Pantas dia murtad botol. iya. Nggak Wah, apa-apa. Tuh up downgrade nggak ada masalah. Downgrade lagi dari nyembah Tuhan jadi menyembah makhluk kan nggak apa-apa juga. Apa namanya? Maryam 33 ya. Di sini dibilang wal salamu and peace alaya on me yauma the day wulidtu I was born, aku telah dilahirkan, wa yauma and the day amutu I will die. Kamu paham nggak artinya I will die ini apa? Amutu I will die, aku akan mati. Iya. Berarti satu saat kita akan mati, ya betul. Berarti mati. Maaf. Akan mati. Bedakan akan mati dan telah mati ya, Bre ya. Nah, tanyain dulu Bang, dia bisa bedain nggak antara akan mati dengan sudah mati? Ya udah. Keluarin lagi catatannya. Oke, Enggak, bentar. ku eksekusi aja Maryam 33. Dikatakan di surah Maryam 33, wassalamu alayya yauma itu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di sana pada kata kalimah wulid itu tuh fiil madi, atau di dalam kaidah bahasa Inggris itu kata kerja yang telah terjadi, kalimah past tense. Sementara amutu itu adalah fiil mudhari atau kata kerja yang akan terjadi. Di dalam kaidah bahasa Inggris itu future tense gitu Yosua. Harus dibedakan ya, mana kata kerja yang telah terjadi dan akan terjadi gitu Yosua. Nabi Isa itu belum wafat, belum mati. Sementara Yesus kan udah, ya udah, imani aja Yesus kok mati gitu. Tambah lagi Yos, biar makin pinter Yos. Sebentar. Aku senang kan yang bertanya Yosua, serius. Asal jangan tafsirkan aja kitab aku. Oke. Serang, tanya Ya lagi serang apa? aja. Serang. Sekarang giliran kita. Kalau bisa tuh kasih pertanyaan yang sekali tanya kita goncang gitu Yos. Emang umatnya Rasulullah nih kerjaannya jelasin aja. Oke, di dalam agama Anda ada hari raya kurban. Kenapa yang akan dikurban itu adalah Ismail, sedangkan di dalam kitab Taurat orang Yahudi adalah Ishak Allah nenek moyang. Di mana disebutkan di kitab orang Yahudi disebutkan Ishak? Di Kejadian 4. Kejadian 4. 4 keluaran, sorry. Oke. Keluaran. Keluaran 4. Sorry bang. Waduh. Tentang Alamak. Maryam 33 lancar banget tadi. Nyerang aja jago. Oke, di Kejadian 22 ayat 2. Ayat lagi. Firman-Nya, ambillah Keluaran 22 nomor 2. Wah, oke. Firman-Nya, Bang, Anda nusa pakai anu lah Bang, Google itu buatan orang Yahudi Bang. Kejadian 22 ayat. Emang kenapa kalau buatan orang Yahudi? Yang pasti orang Yahudi bukan pagan, nggak nyembah makhluk. Haram Bang, haram. Orang Yahudi nggak nyembah makhluk. Jadi Anda mendukung orang Yahudi. Iya, kenapa emangnya? Oh, jadi Anda tuh setuju tindakan orang Yahudi sekarang? Mereka tegar tengkuk udah diajarin di Al-Quran. Anda setuju Emang kenapa? dengan tindakan orang Yahudi? Tuhan mereka tidak berbentuk. Tuhan mereka itu bukan makhluk. Nanti melebar. Kejadian tuh kan. 22. Kejadian apa keluaran? Kejadian. Tadi lu bilang kejadian, keluaran. Kejadian 22 nomor 2. Oke. Nah, firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Kenapa Kamu baca Ismail? sebelumnya nggak? Kenapa Ismail? Bukan, kamu baca sebelumnya nggak?
Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Sebelumnya lagi. Lalu Abraham menanam sebatang pohon Sebelumnya lagi. Waduh, yang mau tanya apa sih? Anak pertama Abraham siapa? Bang. Loh, Sekarang saya mau tanya. Kok bang? Nih. Kenapa jadi tiba-tiba jadi beng gue? Siapa istri pertama Abraham? Enggak, gue suka ya Silver Queen. Nah. Kenapa jadi beng? Siapa istri Anak pertamanya? Anak pertamanya siapa? Ismail dari siapa Ismail dilahirkan? Hagar. Siapa Hagar itu? Istri keduanya. Istrinya dong. Hamba, bukan istri kedua. Loh, Ye. jadi Abraham zina. Kejadian 16 ayat 1. Jadi Abraham zina. Oh, Di kok sini jahat kali dikatakan kafir ini ya? hamba. Sebentar dulu. Enggak, jadi Hagar bukan istrinya. Di sini dikatakan hamba, nggak ada istri. Oh, iya jadi zina dia. Sebentar, Bang, tenang. Oke, Waduh. kejadian 16 baca sampai nomor 3 Yos. Baca nomor 3-nya Yos. Ya. Coba 16 nomor 3 dibaca Yos. Tukang fitnah memang Sabar. mereka ini. Kejadian 16 ayat Baca 1. kejadian 16 nomor 3 Nabi Isa dibaca Yos difitnah yang kenceng. Tuhan, Nabi Ibrahim difitnah zina. Sebentar. Aduh, ini mau di Baca yang kenceng ya Yos ya. Kejadian 16 nomor 3 dibaca. ayat 1 sampai 3 begitu loh, Bang, bacanya. Iya, dibaca nomor 3-nya poinnya itu. Oh iya, menjadi istrinya. Berarti istrinya atau bukan? Parah kok. Ya, Aku tapi bilang kan dia bukan dari istrinya seorang- tadi. Wah, parah. Hamba. Pakai ngotot lagi. Ngotot aja duluan ya gitu ya. Makanya jangan comot-comot ayat Yos, dibaca sampai 3. Ya, sorry saya Parah. sebut. Untuk menjadi istrinya. Oh, Iya. nggak dibaca sama kamu. Iya, dia kan Parah, pertama kau. seorang hamba. Parah kau. Kok Iya, iya. Lah iya, di sana tertulis kan, selalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya Yos. Ya, sorry. Saya lupa itu. Jadi, oke. Oh, lupa ya, oke lanjut. Sorry. Saya tadi terbaca di seorang hamba itu, lupa di ayat ketiga. Maaf, Bang, maaf. Jadi, Tapi lo udah bagus, fitnah. Tapi lo udah fitnah orang zina. Ngeri banget sih lo. bukan. Saya tadi terbaca di seorang hamba itu, lupa saya di. Iya, tapi lo udah bilang nabi gue zina. Bukan saya mengatakan. Anda yang mengatakan. Bukan bininya tapi punya anak. Apa namanya? Ya sudah, saya minta maaf. Oke. Oke. Jadi di Abraham mempunyai anak dari Hagar yang bernama Ishak. Anak pertamanya. Hah? Hagar Ishak. Hagar mempunyai anak bernama Ismail, anak tunggal. Anak tunggal. Mantap. Oke, dicatat. Ah. Setelah itu, tetapi kata Tuhan, bukan itu yang dijadikan Tuhan sebagai perjanjian. Enggak, tadi Tetap. coba yang benar. Tadi yang dikorbanin berarti siapa? Ishak. Lah, tadi katanya anak tunggalnya Ismail. Iya, Sarah juga punya anak tunggal yang bernama Ishak. Jadi, Kamu paham nggak arti kata tunggal? Nih ntar tunggal jadi 3 lagi nih. tunggal, Sarah juga mempunyai anak tunggal yang bernama Ishak. Iya, siapa anak pertamanya? Anak pertamanya siapa Yosua? Ini bukan dari satu seorang ibu, tapi Iya, dari anak dua orang ibu pertamanya yang siapa berbeda. Yosua? Sekarang saya tanya. Loh, Sarah jangan kamu mempunyai tanya anak pertamanya siapa? Ya Ismail. Hah? Terus berarti yang dikorbankan siapa? Itu kan anak tunggal. Kan Ishaknya belum ada, dia masih tunggal. Kamu paham nggak? Iya, maka itu Ishak lahir. Kalau Ishak anak sulung. Kamu gimana sih? Nah, terus bagaimana Anda masukkan kejadian 22 ayat 2 itu yang bernama Ishak? Nah itu makanya kontradiksinya. Kamu mau nunjuk Al-Quran ada kontradiksi, rupanya kamu tunjuk sendiri kontradiksi di kitab kamu. Anak tunggal tapi Ishak, gimana nih? Tuh, kitab Anda kan muncul di abad ke-7, Bang. Iya, abad 7 membenarkan yang kamu curi kata Allahnya. Bukan, ini balik lagi ke sini. Ini makanya saya biarin kamu mau buka Ishak. Enggak, kamu bilang anak tunggal yang dikorbankan. Tapi Ishak, gimana nih? Ya di kejadian 22 ayat 2. Hah?
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Yang tunggal siapa anak pertamanya? Bang, dengar dulu yang saya bacakan. Heeh. Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Berarti kontradiksi nggak sama kalimat pertamanya? Ya, Kalimat enggak pertama lah, dibilang Bang. anak tunggal. Anak pertama dia siapa? Sebentar Bang, saya jawab Bang. Ishak itu anak tunggal dari Sarah. Sarah juga mempunyai anak satu-satunya yang bernama Ishak. Ishak itu jadi anak sulung dong. Anak pertamanya siapa Yosua? Anda tidak mengerti Enggak, anak ini tunggal. bukan ngomongin anaknya Sarah atau anaknya Hagar. Anaknya Abraham. Kamu paham gak sih? Ya, Ishak itu anaknya Abraham. Iya betul, tapi anak kedua. Anak pertamanya siapa? Ini bukan ambillah anak Sarah yang tunggal, bukan begitu. Apa tadi? Kalau Ayatnya gimana? Gimana? Coba kamu baca. Anak siapa? sebentar, abangku yang ganteng. Ishak itu adalah anak kedua dari Hagar. Ibrahim. Hah? Ishak anak kedua dari Hagar. Hagar. Wah, Mana sih lu Yos? ngaco lo. Lu ngaco lo. Bang, gini Bang. Catat nih. Hagar mempunyai anak Ismail cuma satu. Anaknya siapa itu? Bapaknya siapa itu? Sabar Bang. Jadi Abraham mempunyai istri Sarah. Hah? Setelah itu Sarah memberikan apa tadi? Anak Ishak. Hambanya Hagar menjadi istri Abraham. Jadi Sarah. Setelah itu Sarah mempunyai anak juga yang bernama Ishak sebagai anak tunggal dari Sarah. Ismail anak tunggal juga dari Hagar. Loh kok tunggal dua-dua gimana nih tunggal dua-dua? Karena dari istri yang berbeda. Iya, di situ disebutnya apa? Ambillah anakmu. Ini lagi ngomong sama siapa nih firmannya? Dulu pokoknya. Sama Tidak maksudnya, Bang. ngomongnya sama Sarah. Anda ngerti enggak? Anda catat tidak? Loh kok kamu yang nggak paham kok? Yosua, yang di sini ambillah anakmu. Anak siapa ini? Anak Sarah atau anak Ibrahim? Ya anak Sarah lah. Loh, jadi firmannya ini ngomong sama Sarah. Dari mana Yos? Wah, lebih hancur lagi. Sejak kapan Lebih Sarah hancur menjadi lagi. nabi? Yosua, sejak kapan Sarah menjadi nabi? Siapa yang mengatakan nabi? Ya, Yang itu perintahnya Tuhan tuh ngomong sama Nabi. Loh, itu Firmannya, ambillah anakmu. Anaknya siapa ini berarti? ya Ishak. Anaknya siapa? Kok anaknya Ishak? Yo, kejadian ini, keluaran, bilangan, ulangan itu adalah Coba kitab Taurat. sini orang Yos, biar ku bacain Yos, biar kau ndak kemana-mana, aku bacain ya. Baca dari nomor 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, berarti Anak anaknya siapa itu berarti? Baca selanjutnya. Iya, anak siapa berarti? Iya anak Sarah. Nah, kenapa jadi anak Sarah? Lah, Emang berfirmannya Tuhan sama ngomong siapa sih Yos? Emang dia nyoba Sarah? Tuhannya nyoba Sarah, berarti kita ganti nih ayat satunya. Tuhan mencobai Sarah gitu ya? Anda baca Bang, ini Anda yang pulang waras atau apa ya? Lah iya makanya coba aku tanya nih kan ya. Lalu ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya ya Tuhan. Yang nyaut siapa itu Yos? Abraham. Abraham. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Berarti anaknya siapa Yos? Abraham. Ah, pinter akhirnya. Nah kalau dengerin sih Yos, sebentar Yos. Nggak mau Nah, dibaca ayat bentar dulu Yos, saya lagi mau ngomong bentar. Kamu udah jawab Aku Abraham. Terus udah saya dibaca. lagi ngomong bentar, setengah menit doang, dengerin dulu. Abraham kan objek daripada di sini untuk diuji. Nah pertanyaannya, anak tunggal Abraham waktu itu siapa? A. Yosua, B. Ismail. Silakan.
Bentar bang, ke kamar mandi bang, pipis. Barang gampang lagi Yosua. Awas pingsan Yos. Sampai terkencing dia guys. Bisa nggak sih lu keluarin Yosua? Bisa nggak lu keluarin botol dalam tenggorokan mobil lancar omongan begitu loh? Kok jadi gini banget sih hidup lu? Lu mau kemana lo? Kasihan lo hidup lu begitu lo lawan data gitu. Apa kita panggil ambulan bawa keranda? Enggak, nih coba si Mas Aha. Mas Aha, gimana kabarnya Bang Mas Aha? Sehat? Baik bang, ya haleluya. Gimana? Masih nyembah ayahanda? Masih Ya bang, gimana bang? Mantap. Jadi untuk berapa nih yang nonton? Ada 1.500 orang yang nonton. Tuhannya Bang Mas Aha ini panggilannya ayahanda. Jadi dia Bang, manggil Tuhan jangan, itu. jangan dulu, bang. Bang, ini belum clear bang. Heeh. Jadi kejadian 22 ayat 2 di sini dikatakan, Keluarin dulu botol itu dari tenggorokan baru urus lagi tuh. Udah cukup. Udah. Loh, nggak mau dibahas. Mau, ayo mau. Justru kamu buka aib kamu sendiri di sini. Oke. Oke, nih Lalu kita buka ya. Kejadian 22. Nah, setelah semuanya itu Elohim mencoba Abraham. Siapa yang di sini dicobain Abraham? Siapa di sini dicobain Yosua? Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Siapa ini yang bilang ya Tuhan? Abraham. Abraham. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anaknya siapa? Abraham. Abraham yang tunggal. Sarah. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Lah, Nah, jelas sudah. kok Hukum Taurat orang Yahudi menyebut Ishak, Kok dari tadi anaknya Abraham, anaknya Abraham yang tunggal, kok anak Abraham yang tunggal Ishak? Anak pertamanya Abraham siapa? Sudah dijelaskan dari tadi bang, maka itu dicatat bang ganteng. Iya, makanya saya tanya ini. Saya tahu, kamu nggak tahu nggak? Anak tunggalnya Bang, Abraham siapa? Bang dicatat bang, Abraham mempunyai istri Sarah. Sarah. Itu nggak ada nama Sarah loh ditulis. Sebentar. Nggak apa-apa. Anak istrinya Abraham yang pertama Sarah. Oke, Habis itu dia nggak bisa punya anak. Habis itu dikawinin sama hambanya Hagar. Betul nggak? Itu Sarah memberikan Iya. hambanya bernama Hagar kepada Abraham. Dijadiin istri. Lalu Untuk menjadi istri. Dijadiin istri. Ya, Hagar. Habis itu ya biar mereka punya keturunan. Habis itu siapa yang pertama hamil dan melahirkan? Ya, Hagar mempunyai Hagar. Habis itu anak pertamanya berarti siapa? Dengar dulu. Tetapi Hagar ini Loh, kok tetapi Hagar Iya. ini sebentar, Hagar dan Ismail itu diusir, Bang. diusir kapan? Nah, ini Setelah saya- dicoba kan? Nah, Jangan kesana dulu. Ini selesain dulu anak tunggalnya yang pertama. Anak Abraham yang pertama itu siapa? kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Iya, Sarah dinikahi. menindas Hagar sehingga Iya, dinikahi. Oh, kok Yosua? Ini kamu memang pura-pura botol apa memang kebalik, Bang. Anda yang pura-pura BOT. enggak? Anak pertamanya Abraham siapa Yosua? Apa? Anak pertamanya Abraham siapa? Iya, Hagar. Anak, bukan astagfirullah. Anaknya kok Hagar sih? Waduh. Banting juga nih HP gue nih. Jadi begini, Bang. Yang ditanya Anak malah pertamanya Ibrahim siapa Yosua? Ismail. Itu kita sebut namanya anak tunggal bukan? Iya, dari seorang ibu. Habis itu dia punya anak kedua, anaknya Abraham. Saya nggak peduli sama bininya. Loh, kok nggak Saya percuma. Ini kita ngomongin di sini nggak ada ngomongin istri. Yosua. kok nggak peduli? Kejadian 22 setelah semuanya itu Allah mencoba. Ini nggak ada ngomongin istri. Anak Ishak itu anak tunggal juga dari Sarah. Kok anak tunggal juga sih? Anak tunggal juga.
Sebentar, Bang. Mobil saya sebenarnya ada 7, tapi 1. Yang ini juga, yang ini juga, yang itu juga, yang itu juga. Berarti nggak 1. Botol, gimana sih? Semua ini kan objek objek ujian di sini, bro. Objek ujian di sini Abraham untuk mengambil anaknya yang tunggal, enggak ada hubungannya sama istrinya. Sekarang saya tanya. Anak Tadi yang dia bahas saya mau kejar. Sarah terus, Saya nggak mau ada kejar hubungannya kata itu. anak tunggal juga. Mobil gua ada 7. Habis itu gue bilang enggak, 1 juga, 1 juga, ini juga, itu juga, ini juga, itu juga, ini juga. 1 apa? 7 mobil gue. Sarah mempunyai anak berapa dulu? Itu aja. 1. Nah ya sudah, anak tunggal yang bernama Ishak. Waduh, Iya, tapi dia anak kedua kan. Yang lahir pertama siapa? Iya, tapi mereka sama-sama Yang disebut- lahir pertama siapa? Mereka disebut sama-sama Yang lahir anak pertama tunggal siapa? dan Yosua. yang berbeda. Yang lahir pertama siapa? jadi Yosua. dua-duanya disebut tunggal itu. Nih, begini Bang Memang. Jibril. Anaknya Bang dua Jibril. disebut tunggal semua gitu. Bang Jibril. Memang. Bang Jibril mempunyai 2 istri. Yang pertama bernama si A. Bang Jibril mempunyai Iya, kan yang tadi yang ditanya anaknya, Yos. Anaknya ada berapa? semua mempunyai. Istri abang itu mempunyai. Nah, semuanya dua-duanya disebut Ini nggak anak ngomongin tunggal, anak Yos. istri gua, ini ngomongin anak gua. Paham kan? Alvin, ada yang mau disampaikan, Vin? Nih, dibaca Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Coba ini orang gila ini mah. Bila Gua mau waktu biarin. Coba ke Mas Aha dulu yang normal dikit, Mas Aha. Mas Aha, Mas Aha. Asal Coba jangan ke lebih Mas Aha. parah aja sih. Coba kalau gue tanya, Mas Aha. Gimana bang? Ya, di situ anak tunggal Abraham siapa? Nah gini bang. Nah, kok gini juga ya? Astagfirullahaladzim. Sama juga nih. Sama juga ya. Pertanyaan Bang. sederhana, Mas Aha. Iya. Saya nggak menanyakan istrinya siapa. Betul. Pertanyaannya, anak tunggal Abraham Iya. itu siapa? Sebelum Ishak lahir, anak tunggalnya Ismail. Ya udah cukup, selesai. Dulu. Ada sambungannya nih. Nggak usah disambung. Aduh, gimana? Enggak. Dia mau Setelah bikin Ishak anak lahir, dia anak mau- tunggal Abraham jadi 2 gitu ya. Coba gimana? Kebenaran, Bang. Jangan ditutup-tutupi kebenaran itu. Coba gimana Mas Aha? Nah, sebelum Dulu, Ishak parkir lahir, dulu kau. Diam. sebelum Ishak lahir, Ismail itu anak tunggal. Mantap. Terus? Nah, setelah Ismail itu diusir, Ishak itu anak tunggal gitu loh. Loh, setelah ya? Emang ini Iya. dicobainnya setelah diusir? Nah ini yang gak jelas itu kan di situ bang. Perintahnya ini sebelum Ishak lahir atau setelah Ismail diusir. Nah di sini kan pertanyaannya. Kamu baca nggak timelinenya? Diusirnya kapan? Setelah ini kan? Ya kalau buat orang Kristen itu ya. setelah Ismail. tabrak lagi. Jadi kalau buat orang Kristen, Apa? Tabrak lagi. Ikuti dulu Mas Aha bentar Bang Jibril. Berat ini, berat. Coba ikut ya. Jadi Mas Aha, gini loh Mas Aha. Jadi menurut Anda anak tunggal Abraham itu Ismail. Sebelum Nah, Ishak setelah lahir. diusir yang anak tunggal lagi adalah Ishak. berarti antara Abraham dan Ismail putus hubungan, nggak ada lagi anaknya yang lain. Gini bang. Ini kurang ajar ini memutuskan hubungan bapak dengan anak ini kurang asem ini. Ini loh. Berat itu Mas Aha, berat. Setelah Ismail itu diusir, Abraham ini nggak tahu ini nasibnya dari Ismail tuh bagaimana. Mampus. Apakah masih hidup atau sudah mati, nggak tahu. Makanya Ishak itu disebut anak tunggal gitu loh. Oke, sekarang Mas Aha, tunggu sebentar. Bang Mas Aha anak terakhir. Habis itu Abang Mas Aha punya abang nih, anak ketiga nih. Ya. Namanya Yosua deh. Ya. Nah, habis itu abang meninggal. Yosua jadi anak terakhir nggak? Iya dia jadi anak tunggal bang jadinya bang. Jadi anak terakhir nggak? Iya. Jadi Enggak dong. Gimana sih? iya jadi Yosua itu Enggak, karena satu meninggal habis itu lo jadi anak tunggal. Lo anak sulung, kan lo anak sulung nih. Lo meninggal, Yosua langsung jadi anak sulung.
Ya enggak jadi anak tunggal, anak Nah, sulung itu gini. Bang Jibril. tabrak lagi. Heeh. Anak sulung itu anak pertama, Bang. Anak sulung itu. Iya, oke. Iya. Anak sulung itu anak terakhir, tapi oke. Pertama. Kalau anak terakhir itu anak bungsu. Bungsu. Iya, betul. Bungsu. Itu. Ya, jadi Anak setelah tunggal, anak satu-satu. Dia dulu kau Yos, kau udah diparkir Yos, aku diparkir dulu, benar. iya, jadi kalau menurut kami orang Kristen perintahnya itu adalah setelah Gini, masa gue ikutin lu. Setelah Ishak diusir, Ismail diusir sama Hagar, gitu ya. Anak Abraham ada berapa waktu itu? ya anak yang tersisa yang ada di dalam rumahnya Abraham tinggal Ishak. Oke. Apakah Ismail masih status anaknya? Kan sakit jiwa. Enggak, Bang, mantan anak, Bang. Saya ulang ya. Apakah waktu diusir itu Ismail bukan lagi anaknya Abraham? Gini Bang, karena Jangan begini, jawab dulu. Gini loh. Kan gue ikutin lo masalah usiran nih. Diulang dulu nih masa. Lo dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Siapakah anak pertamanya Abraham? Ismail jelas. Ismail. Anak keduanya namanya siapa? Ishak. Setelah Ismail diusir, anaknya Abraham ada berapa? Ya yang tersisa di dalam rumahnya itu ya Ishak. Apakah Ismail masih anaknya? Anak yang gini Bang. Mantan anak. Dia mau bilang mantan anak. Enggak, bukan. Iya, jadi kan Abraham ini nggak tahu nasib Ismail ini bagaimana apa Mas? Iya, insya Allah Loh, meninggal. itu jawaban ngawur itu Mas. Enggak, iya, insya Jawaban Allah ngawur enggak. tuh. Kita ikutin aja. Insya Allah meninggal. Iya. Gitu Terus loh. jadi anak tunggal. Lah iya kan memang tinggal Ismail bapaknya siapa? Abraham. Hah, berarti anak Ibrahim ada berapa? Ih, ada 2. Iya. Terus kok tiba-tiba kapan tunggalnya? Iya. Kapan Ishak jadi anak tunggal? Coba kasih tahu gue deh. Kapan Ishak jadi anak tunggal? Ya setelah Ismail diusir, Bang. Iya, diusir. Anak Abraham setelah Ismail diusir ada berapa? Ya anak Abraham ada 2, betul. Iya, setelah diusir anak Abraham ada berapa? Ya tinggal 1 Ishak yang di dalam rumah. Oh, jadi yang diusir itu nggak dianggap lagi? Jadi kalau Mas Aha meninggal besok, emak lo nggak punya anak lagi gitu? Iya. Lo bukan anak emak lo? Iya benar. Kalau Mas Zaha Hilang nyolong, status anaknya. kalau Mas Zaha nyolong dompet emaknya terus diusir dari rumah, ya emaknya nggak punya anak lagi. Tulang Paulus ginjal Markus. Bang Hamdi. Bang Hos, sebentar Bang Hos. Di kejadian 17. Bang hostnya nggak ngomong dari tadi. Ya izinkan saya ngomong lah, gantian. Kejadian 17 ngomong. ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Terus Baca lagi Yos. 20-nya dibaca Yos. Kebiasaan motong-motong ayat. 20-nya baca Yos. Sampai 20 terus. Kena lu di 20-nya tuh, baca 20-nya. Jangan dipotong dong, terus. Minimal itu satu recap lah kau. Jadi Anda mengerti enggak? 20-nya baca yang kenceng Yos. Sebentar dulu, Anda mengerti enggak nama yang dikurbankan yang Dia udah baca 20 kita ngerti. Baca kita ngerti. 20-nya baca dulu. Baca 20 baca. Ya udah gua yang bacain nih kalau nggak mau baca. Gua bacain ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayo, mau bantah ya? Baca selanjutnya, baca lagi ayat selanjutnya.
Lah iya apa? Tetapi perjanjian Ini kan poinnya tentang Ismail. Tetapi Ismail dibuat perjanjian- beranak cucu dan sangat banyak, bahkan akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Iya, di ayat 21 tetap Udah nggak nyampe nih urusan. Udah cukup. Enggak, ini terus baca lagi terus. Ya, oke, oke. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Berarti anak tunggalnya siapa? Ishak dilahirkan setelah ada Ismail ya. Anda ini nggak ngerti-ngerti, maka itu dicatat, Bang. Masih mau ngeles loh. Masih mau ngeles loh. Pertama sudah dijelaskan anak Masih ngeles loh. Tetapi anak tunggal itu anak satu-satunya dari seorang ibu. Ishak Anak tunggal dari enggak seorang gimana? Anak tunggal itu artinya anak satu-satunya dari seorang ibu. Iya. Jadi tunggalnya ada 2. Sudah dibilangnya satu ya, kok dikatakan 2. Iya anak oke. Berarti anaknya Hagar. Nih saya ikutin aja pola pikir kamu. Anaknya Hagar 1 Ismail, anaknya Sarah 1 Ishak. Sudah, saya Berarti anak tunggal dua-duanya. dengan teman saya. Enggak, berarti anak tunggal dua-duanya nih. Nah, kabur dia. Dua-duanya anak tunggal tuh. Dua-duanya disebut anak tunggal, tapi dari istri yang berbeda. Namanya bukan tunggal kalau 2. Anda ngerti nggak dari 2 ibu yang berbeda? Iya, berarti dia dua-duanya anak tunggal. Nih. Bang Jip. Abraham. Sebenarnya yang menjadi fokus kita di sini adalah Abraham, bukan istri-istrinya loh. Yang dicobain kan Abraham itu, Yos. Fokus utama. Ya udah cukup lah di sini, siapakah? cukup. Buang-buang waktu kau. Sudah cukup. Bang Jip Udah, nggak yuk. paham. 2 dibilang tunggal tuh wajar, Bang. Ini Tuhan 3 dibilang tunggal pun biasa aja, Bang. Iya, makanya. Kebiasaan. Juga sih ya. Kebiasaan. Sekarang kita lanjut dulu ke Mas Aha dulu ya. Nanti kau ikut Yos. Mas Aha, Ya, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Nanti dijelaskan apa hubungannya Islam dengan Ismail. Apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Coba jawab. iya karena Yesus itu tinggal di tengah-tengah daripada keturunan Ishak, Oke. ya kan? Berarti Yesus bukan keturunan Abraham ya? Bukan. Secara biologis dia bukan dari Mantap. Berarti nggak kena dong apa namanya nubuatannya Masiah dari anak Daud. Gini Bang Jibri. Nah, gini gimana? Ini kemarin udah cerita sama aku Bang Jip. Udah sama Dia udah Bang cerita udah kalau cerita. Yesus itu pamannya Abraham. Yesus itu Mampus. Ceritanya balik. Coba. Rekonstruksi Mas Aha, rekonstruksi silakan. Ya cerita ulang biar teman-teman dengerin nih Mas. Lanjut. Ya. Jadi khusus untuk Mesias memakai hukum garis keturunan ke atas atau alias aturan Melkisedek. Dalnya itu di Lukas 20 ayat 44. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jika Mesias itu anak Daud, kenapa Daud memanggil tuannya? Berarti khusus untuk Mesias ini memakai garis keturunan ke atas. Karena Daud kan keturunan Adam, ya kan? Anak dari Adam. Daud punya anak bapak Isai. Isai terus sampai ke Adam. Kan ini udah pada mati nih. Lah terus siapa? Dia Lukas 3:38, bapaknya Adam itu ternyata Tuhan. Tapi 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan sendiri tidak bisa menjadi raja karena sudah ditolak. Untungnya Tuhan punya anak kedua namanya Yesus. Tunggu, Tuhan ditolak. Tuhan ditolak. Tuhan ditolak, Bang. Tuhan mau jadi raja ditolak. Siapa yang berani nolak Tuhan? Abang baca 1 Samuel 8 ayat 7, silakan Bang, baca. Oke, asik nih, Tuhan ditolak. Gila. 1 Samuel 8 angka 7. 8 nomor 7. Iya. Oke. Tuhan berfirman kepada 1 Samuel 8:6-7. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Iya. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oh, jadi menurut Mas Ahad, Tuhan ditolak untuk jadi raja?
Betul. Jadi karena garis keturunan ke atas itu kan mentoknya di Tuhan sendiri ya kan. Mm-mm. Tapi nggak bisa karena ada ayat ini, maka diberikan jabatan Oh, raja jadi Mesias. Tuhan nggak bisa jadi raja karena ayat ini. Betul. Mantap. Terus? Jadi untungnya Tuhan ini punya anak yang lain namanya Yesus. Nah, analogi lain begini, Bang. Analogi lain begini. Gimana itu? Anak perempuan itu kan wali nikahnya itu bapaknya, ya kan? Betul, betul. Kalau bapaknya nggak ada, diganti oleh kakek dan Omnya. bapaknya. Omnya. Lah, ini yang namanya garis keturunan ke atas. Gitu loh, Bang. Oh, gitu. jadi karena Tuhan nggak bisa jadi raja, dijadiin anaknya rajanya. Karena Tuhan nggak bisa jadi raja, untungnya Sejak kapan Pak Haji beli ikut halu ya? punya anak lain selain Adam. Bukan, ini dakwah kita Bang, 1.600 orang mendengarkan dan alhamdulillah bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah di Islam nggak begini. Tadi dia bilang Itu. untungnya. Itu yang saya mau garis bawahi. Untungnya Gimana? untungnya apa, Bang? Untungnya Alhamdulillah ada. Islam nggak begini. Untungnya ada. Untungnya ada anak. Untungnya Tuhan itu punya anak kedua yaitu Yesus. Masya Maka Allah. jabatan Yesus Raja anak Mesias kedua. itu Nah. diberikan kepada Yesus gitu loh. Mantap. Jadi kalau Jelasin dulu Bang Masa, jelasin. Berarti Adam dan Yesus kakak beradik ya? Betul. Makanya Betul. Daud itu memanggil Makanya Daud itu memanggil Mesias itu tua aja karena Mesias itu omnya. Oh. Gitu. Jadi Daud manggil Yesus Om. Paman. opung, Tulang kalau di Medan. tulang. Oh, jadi Daud manggil Yesus tulang. Tulang paman, ya paman om. Oh, mantap. tulang Yesus. Siapa man? Menurut Masaha itu Yesus sama Adam itu saudara loh. Adik kakak. Tuh kan? Adik kakak. Tuh Yesus kan? Adam anak pertama, Yesus anak kedua. Nah, tuh kan. Sama kayak Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Oh, Sama kayak Adam jadi Bang Handi yang saya pelajarin ini ketuhanan mereka ini ada nepotismenya, Bukan lagi Jadi- nepotisme, melebihi. ada kolusinya juga. Ya, ya, ya. Ya ini kan. Jadi Adam itu anak pertama, Yesus anak kedua yang Ada sah. korupsinya juga Bang, karena 3 bilang 1 korupsi juga. Oh iya, KKN itu. KKN dong. Aduh. Kuliah Bang, kerja ini nyata kan- dia. Nah, Ini kan sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan kan harus turun temurun. monarki, bukan Tuhannya sekarang monarki, coy. Siap, Tuhannya monarki sekarang kayak kerajaan Inggris, guys. Mantap. Siapa lagi namanya? Alisa Makanya kemarin aku Teori bilang apa sama ya? Mas Aha, jangan panggil Tuhan Yesus, panggilnya Om Yesus. Nah, lebih cocok. Ini panjang lagi ceritanya. Ini lanjut lagi nih ceritanya. Iya, Nah, iya, iya. jadi Enggak, terus kalau Hawa itu nggak usah dianggap ya. Bukan anak Tuhan dia ya, anak Adam dia ya. kalau Hawa itu kan bagian dari tubuh Al-Quran, Adam. Bang. Diam dulu, Suha, ini Mas Aha dulu yang ngomong. Kalau Hawa itu bukannya saudaranya Maria? Bukan. Bukan. Hawa itu kan bagian dari badannya Adam, Bang, ya kan? Oh. Ibarat Jadi ibarat Maria sama Hawa gak ada hubungan. Hah? Ya Hawa itu ya ibunya Maria lah, bisa dibilang gitu. Kok ibunya Maria terus Maria melahirkan Yesus, saudaranya Adam, sedangkan Adam istrinya bahaya ini. Coba ya, digambar dulu Banjir, bisa digambar gak? Adam menikah, istrinya Hawa. Adam punya Ya, adik Maria. namanya Yesus. Oke. Hawa punya adik. Punya apa tadi antara Hawa dan Maria? Langsung aja Bang, Adam punya istri. Adam istrinya Hawa kan. Adam ini punya anak namanya Maria. Maria ini menjadi ibunya Yesus. Gitu aja langsung. Ya. Terus Maria melahirkan Yesus. Iya betul. Jadi Maria melahirkan adiknya Adam. Betul Bang, ya betul. Kok jadi ribet? Maria panggil Yesus paman ya. Enggak, tunggu. Berarti Maria manggil Adam bapak. Betul. Tapi ya, Maria. Oh, oke. Maria manggil Adam bapak. Tapi ngelahirin omnya bapak dia. Adanya bapak. Adanya bapak dia. Betul. Jadi Maria